Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Istiqomah Mahmir Fatun. Saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Gizi tahun 2017. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maida Raska dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Gizi Angkatan 2017. Perkenalkan, nama saya Reni Fitriani dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan, Prodi Ilmu Gizi Angkatan 2017. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradila Nurrahmah dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Gizi Angkatan 2017. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merare Dinamiati dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Gizi Angkatan 2017. Firda Santosa dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Gizi Angkatan 2017. Kenalkan, nama saya Eka Sari dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka Jakarta, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Gizi tahun 2017. Nama saya Ritiana Diva dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Gizi Angkatan 2017. Sebelumnya, saya akan menyampaikan maksud dan tujuan dari program yang telah kami buat. Dasar dari pembuatan program ini adalah berdasarkan hasil analisis situasi dengan ditemukannya masalah terkait cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi di Kabupaten Lebak, Banten yang masih rendah, yaitu 52,1%. Dengan adanya hal tersebut tentunya sangat mengkhawatirkan karena ibu menyusui dan bayi merupakan kelompok rawan gizi yang harus difokuskan selalu. Untuk itu kami merencanakan sebuah program yang bernama EduASI, yaitu kepanjangan dari Edukasi ASI Eksklusif, guna mengedukasi ibu-ibu dalam menyusui agar mengetahui pentingnya pemberian ASI eksklusif. Program berbasis online yang dapat ditonton melalui channel YouTube ini. Dalam video yang kami tayangkan ini, informasi terkait ASI eksklusif tersebut terkait pengertian ASI eksklusif, manfaat ASI eksklusif bagi ibu dan bayi, kandungan ASI, komposisi ASI, zat gizi yang diperlukan bagi ibu menyusui, dan contoh makanan, dampak yang diakibatkan apabila bayi tidak diberikan ASI eksklusif, tata cara menyusui bayi yang baik dan benar, tata cara pemeliharaan payudara yang baik dan benar selama masa menyusui, dan tata cara memerah ASI dengan tangan yang baik dan benar, serta cara penyimpanan ASI perah yang baik dan benar. Nah, itulah konten pembahasan materi yang akan kami berikan. Kami berharap dengan adanya informasi tersebut dapat bermanfaat bagi ibu-ibu semua. Edukasi tentang ASI eksklusif. ASI adalah sumber asupan nutrisi bagi bayi yang baru lahir, yang mana sifat ASI bersifat eksklusif sebab pemberiannya berlaku pada bayi berusia 0 sampai 6 bulan. ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 bulan tanpa menambahkan dan atau mengganti dengan makanan atau minuman lain. Manfaat ASI eksklusif bagi bayi. Yang pertama adalah mencegah terserang penyakit. Lalu yang kedua, membantu perkembangan otak dan fisik bayi. Manfaat ASI eksklusif bagi ibu. Yang pertama adalah mengatasi rasa trauma ibu pasca melahirkan. Lalu yang kedua, mencegah kanker payudara. Kandungan ASI mengandung zat kekebalan,
Memenuhi kebutuhan gizi bayi. Memenuhi kebutuhan gizi bayi pada hari-hari pertama kelahiran bayi. ASI mengandung 88,1% air, sehingga ASI yang diminum bayi selama pemberian ASI eksklusif sudah mencukupi kebutuhan bayi dan sesuai dengan kesehatan bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai zat gizi yang diperlukan bagi ibu menyusui dan contoh makanannya. Gizi seimbang pada ibu menyusui merupakan sesuatu yang penting, karena hal ini erat kaitannya dengan produksi air susu ibu. Oleh karena itu, pemenuhan zat gizi yang seimbang pada ibu menyusui akan berpengaruh terhadap status gizi ibu menyusui dan juga tumbuh kembang bayinya. Zat gizi yang diperlukan bagi ibu menyusui yang pertama yaitu energi. Yang kedua ada zat gizi makro yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan lemak. Yang ketiga ada zat gizi mikro yaitu vitamin A, Fe, kalsium, dan juga yodium. Contoh makanan dengan sumber zat gizi makro dan mikro. Yang pertama untuk karbohidrat, contohnya itu adalah nasi, ubi, kentang, singkong, bihun, mie, dan jagung. Untuk sumber protein, contohnya itu adalah ikan mas, ikan lele, ikan gurame, ikan mujair, telur, daging ayam, susu, ikan teri, dan daging sapi. Untuk protein nabati, contoh sumber makanannya yaitu dari tahu, tempe, dan juga oncom. Kemudian untuk lemak, contoh makanannya adalah minyak, mentega, dan margarin. Untuk contoh makanan yang berasal dari buah-buahan yaitu pisang, jambu biji, mangga, jambu air, kelapa, pepaya, jeruk, kedondong, semangka, dan melon. Untuk contoh makanan yang bersumber dari sayur-sayuran yaitu ada sayur bayam, wortel, kangkung, genjer, daun pepaya, daun singkong, sawi putih, jamur tiram, kacang panjang, dan buncis. Dampak yang diakibatkan apabila bayi tidak diberikan ASI eksklusif. Pertama, bertambahnya kerentanan terhadap penyakit baik anak maupun ibu. Dengan menyusui dapat mencegah sepertiga kejadian infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Sedangkan pada ibu, resiko kanker payudara juga dapat turun sebesar 6-10%. Lalu, ada biaya kesehatan untuk pengobatan. Dengan mendukung ASI dapat mengurangi kejadian diare dan pneumonia, sehingga biaya kesehatan dapat dikurangi sebesar 256,4 juta US dollar atau 3 triliun tiap tahunnya. Lalu, ada kerugian kognitif hilangnya pendapatan bagi individual. Hilangnya kesempatan untuk peluang kerja dengan pendapatan yang lebih baik. ASI eksklusif dapat meningkatkan IQ anak. Potensi mendapatkan pekerjaan yang lebih baik karena memiliki fungsi kecerdasan tinggi. Tentunya, hal ini akan meningkatkan potensi mendapatkan penghasilan yang lebih optimal. Tahukah teman-teman, dengan peningkatan IQ, pendapatan per kapita, negara dapat menghemat sebesar 16,9 triliun rupiah. Lalu, ada biaya susu formula. Di Indonesia, hampir 14% dari penghasilan seseorang habis digunakan untuk membeli susu formula bayi berusia kurang dari 6 bulan. Dengan ASI eksklusif, penghasilan orang tua dapat dihemat sebesar 14%. Posisi menyusui yang baik dan benar. Gunakan bantal di sisi ibu sebagai penyangga agar ibu merasa nyaman ketika menyusui. Tidurkan bayi dalam posisi miring dan posisikan mulut sejajar dengan puting. Ibu dapat meletakkan gulungan selimut sebagai penyangga di belakang tubuh bayi. Ibu hendaknya dibantu untuk merubah posisinya hingga bayi dapat menyusu pada buah dada yang lain. Cara lain untuk menyusui adalah dengan duduk di atas kursi yang nyaman dan terdapat sandaran yang baik bagi punggung ibu. Letakkan lengan di atas tangan kursi dan bila memungkinkan, ibu diberi sesuatu untuk mengganjal kakinya. Bantal mungkin dibutuhkan untuk diletakkan di atas lutut ibu demi kenyamanan bayi dan di bawah siku untuk mencegah rasa lelah memegang kepala bayi sehingga bayi senantiasa berada dalam posisi yang benar untuk menyusu.
cara pemeliharaan payudara yang baik dan benar selama masa menyusui. Hal yang perlu dilakukan: pastikan potong kuku tangan agar tidak melukai payudara. Cuci bersih tangan, terutama jari tangan. Kedua, alat yang digunakan. Pertama, minyak kelapa. Kedua, handuk kering. Ketiga, washcloth. Keempat, baskom. Kelima, air hangat dan air dingin. Terakhir, cawan. Langkah-langkah dalam perawatan payudara bagi ibu menyusui. Pertama, tempelkan kapas yang sudah diberi minyak kelapa. Diamkan selama 5 menit. Lalu bersihkan puting susu. Langkah kedua, tempelkan kedua telapak tangan di kedua payudara. Langkah ketiga, pada bagian salah satu sisi payudara, pengurutan dimulai ke arah atas, ke samping, lalu ke arah bawah. Dalam pengurutan, posisi tangan kiri berada pada sisi kiri, telapak tangan ke arah sisi kanan. Langkah keempat, pengurutan diteruskan ke bawah, ke samping, selanjutnya melintang, lalu telapak tangan mengurut ke depan. Kemudian kedua telapak tangan dilepaskan dari payudara. Ulangi gerakan 20-30 kali. Langkah kelima, tangan kiri menopang payudara kiri, lalu 3 jari kanan membuat gerakan memutar sambil menekan mulai dari pangkal payudara sampai pada puting susu. Lakukan tahap yang sama pada payudara kanan. Lakukan 2 kali gerakan pada setiap payudara. Langkah keenam, satu tangan menopang payudara, sedangkan tangan yang lain mengurut payudara dengan sisi kelingking dari arah tepi ke arah puting susu. Lakukan tahap yang sama pada kedua payudara. Lakukan gerakan ini sekitar 30 kali. Langkah ketujuh, selesai pengurutan, payudara disiram dengan air hangat dan air dingin secara bergantian selama 5 menit. Keringkan payudara dengan handuk bersih. Kemudian gunakan baju dalam yang bersih dan menopang. Halo Bunda, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memerah ASI dengan cara manual tanpa alat. Karena kalau kita memerah ASI tanpa alat itu ternyata memang lebih bagus daripada menggunakan alat. Baik Bunda, yang pertama Bunda harus sediakan cangkir, terutama yang bibirnya agak luas ya Bunda ya, cangkir ataupun gelas yang sebelumnya dicuci bersih dengan sabun kemudian ditutup, itu khusus untuk ASI. Nah, pada saat kita akan menggunakan, kita bisa mengisinya dengan air panas dulu kemudian membuangnya, atau air yang mendidih kemudian membuangnya. Nah, ini kita gunakan untuk menampung ASI perah kita. Kemudian cara memerah ASInya yaitu Bunda harus memerah pada areola atau bagian kehitaman, jangan di putingnya, dengan cara tarik ke dalam atau memasukkan ke dalam kemudian memencetnya ya. Terus
masuk ke dalam, kemudian memencetnya. Kenapa seperti ini? Karena kita melihat dari anatominya. Kalau kita diputing, itu akan melukai puting dan akan terasa nyeri. Tetapi yang harus kita pencet adalah bagian-bagian yang ada dalam saluran sini, Bunda. Anda bisa lihat di dalam saluran inilah penampung ASI-nya. Sehingga yang kita pencet adalah bagian luar atau bagian areolanya, bagian hitamnya. Nah, bukan bagian puting. Nah, kita bisa memencet ke dalam, kemudian keluar. Dan yang kita tahu, di sini yang perlu Bunda tahu, payudara itu semakin dikosongkan, dia akan semakin banyak produksinya. Nah, pada saat hisapan bayi itu mengosongkannya seperti ini, yang berarti payudara bawah dan atas itu akan lebih banyak terkosongkan sehingga lebih banyak terisi pula. Nah, ini nggak masalah Bunda, tetap kita harus melakukan pengosongan, bisa dari arah seperti ini ataupun juga dari sini bergantian. Intinya adalah tidak mengosongkan pada puting susunya. Jangan lupa cuci tangan dulu ya Bunda ya. Jadi saat kita memerah ASI, kita bisa melakukan seperti ini, kemudian langsung kita tampung. Dan ASI perah ini dianjurkan untuk diberikan dengan menggunakan cangkir ataupun sendok ke bayi. Begitu Bunda, cara untuk memerah ASI. Itu terdapat cara penyimpanan ASI perah yang baik dan benar, yang terdiri dari beberapa langkah. Langkah pertama, tempat penyimpanan ASI perah disarankan menggunakan botol kaca, karena lemak-lemak dalam ASI tidak akan menempel. Langkah kedua, bila ASI perah disimpan dalam botol kaca, hendaknya botol jangan diisi terlalu penuh. Hal ini dapat menyebabkan botol pecah saat disimpan di dalam freezer. Maka dari itu, isikan ASI perah kurang lebih dari 3/4 botol saja. Langkah ketiga, pastikan botol yang digunakan untuk menyimpan ASI perah sudah dicuci bersih dengan sabun. Dan jangan lupa sebelum digunakan, bilas dengan air panas. Langkah keempat, simpan ASI perah ke dalam botol steril, kemudian tutup dengan rapat, dan jangan sampai ada celah yang terbuka. Langkah kelima, botol diberi label berupa jam dan tanggal pemerahan, guna untuk mengetahui lama simpan ASI agar tidak rusak. Kemudian, langkah yang keenam, ASI perah harus disimpan dalam lemari pendingin. Dan jangan lupa pisahkan ASI perah dengan bahan makanan lain yang tersimpan dalam lemari pendingin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sebelumnya udah meluangkan waktunya kembali untuk kita berdiskusi bersama-sama lagi terkait tentang program perencanaan kita. Nah, sebelum itu Eka mau nanya dulu sama teman-teman semua, ada nggak kendala dalam proses perencanaan program gizi kita? Kalau dari Maida sih ada ya kendalanya. Yang pertama itu tuh susah banget buat nyari respondennya. Nah terus ada lagi yang jadi si ibu-ibu ini tuh nggak punya HP ya. Jadi kan susah banget nih buat kasih edukasi kalau misalkan si ibu ini tuh nggak punya HP kan. Terus ada juga nih yang ibu ini punya HP tapi susah ingat karena kan kalau di Kabupaten Lebak ini kan termasuknya masih kampung ya, masih bener-bener kampung, susah sinyal. Terus ada juga yang udah dapet ibu-ibu, dia udah punya HP terus bisa internetan tapi dia nggak bisa ngisi kuesionernya. Jadi tadi pas sore itu ada ibu-ibu yang nelpon, dia minta ajarin gimana cara ngisi kuesionernya. Terus dijelasin nih sama kita dari
pertama buka kuesionernya itu kayak gimana, cara ngisi kuesionernya kayak gimana. Terus kalau misalkan ada pertanyaan dari si ibu-ibu gitu yang kurang paham, menurut mereka kurang paham itu udah kita jelasin sebisa mungkin, sejelas mungkin. Terus yang terakhir tuh gimana cara ngirim kuesionernya itu. Udah sih, itu aja. Terus yang tadi itu berarti udah terkendali semua ya? Ibu-ibunya yang... Oh, oke. Berarti emang mungkin dari teman-teman lain mungkin ada kendala juga. Oh, ada yang ingin ditanyakan? Palingan kalau kendala ya pasti di Meme ya, soalnya kan emang kita milihnya di tempatnya Meme kan, di Kabupaten Lebak. Berdasarkan analisis situasi, kita milihnya di tempat itu, dan masalahnya juga lumayan bagus juga gitu terkait cakupan pemberian ASI yang masih kurang gitu kan. Jadi mengingat ibu menyusui sama bayi itu kan kelompok rawan gizi, jadi ya program ini penting ya. Cuman itu kendalanya kan di tempat Meme masih desa gitu kan, jadi orangnya maksudnya belum familiar gitu. Mungkin ya sebagian udah ada yang familiar sama media sosial, YouTube, WhatsApp segala macam. Nah, sebagiannya mungkin belum gitu. Paling kendalanya emang di situ harus rajin-rajin ngejelasin ke ibunya gimana cara ngisinya, sampai pokoknya teknisnya gitulah. Kalau dari Veda sih nggak ada, karena yang ngerasain yang nyari itu juga Meme kan, yang maksudnya yang nyari. Dari teman-teman lainnya ada lagi tidak? Mungkin mungkin kan ini kan di online gitu, cara ngehubungin ibu-ibunya gimana gitu, terkendala nggak atau gimana di online-nya gitu, cara pembuatan video. Kalau aku sih ya, aku kan megang kuesioner ya, jadi kan ibu-ibunya tuh banyak yang bisa dibilang gagap teknologi. Jadinya tuh kuesioner itu ibu-ibu yang masuk grup lumayan banyak, tapi karena nggak bisa ngisi kuesioner dan kita tuh nggak bisa nyamperin ibu-ibunya ke rumahnya kan, jadi dia tuh jadi nggak ngisi kuesioner gitu. Jadi bingung gitu untuk untuk menilai gimana pengetahuan ibunya gitu kalau aku ya. Iya sih benar. Dia ada ibu-ibu yang nggak bisa dinilai karena dia nggak ngisi kuesioner. Kayak gitu sih kalau aku ya. Oke, sebenarnya kan dari awal juga kita udah mikirin maksudnya mulai dari penggunaan bahasa gitu, instruksinya diusahain tuh pakai bahasa Indonesia yang sesederhana mungkin gitu kan. Maksudnya udah jelas. Terus kita juga buka opsi kalau misalkan ibunya ada kesusahan atau nggak ngerti atau bingung, bisa langsung ditanya di grup gitu. Ya cuman ya itu sih mungkin karena emang ibu-ibu rumah tangga gitu sibuk, apalagi kalau yang anaknya itu udah lebih dari 1, 2 atau 3 gitu ya, mungkin agak ribet juga sih, nggak setiap selalu megang HP gitu kan, makanya ya agak pasif juga. Cuman ada beberapa ya yang respon gitu di grup. Iya. Baik. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin terkait cara kalian untuk menggait ibu-ibunya biar ibu-ibunya tuh pada respon apa yang kalian bilang ke ibunya jawab gini-gini. Ada lagi nggak masalah kayak gitu? Ibunya kurang respon karena kayak gini kayak gitu. Udah ya, itu aja ya berarti. Iya. Kalau kurang respon sih mungkin iya, mungkin kalau kita sih mikirnya karena iya ya, karena mungkin dia kerja ya, kita juga nggak tahu sih. Terus mungkin juga kerja di rumah. Nah terus ada satu ibu juga yang respon kayak maaf nggak bisa selalu ada gitu di grup karena dia repot kayak gitu sih. Ya sebenarnya kalau misalkan ibu-ibu rumah tangga gitu jam waktu luangnya juga nggak bisa tentu kayak kita yang emang udah langsung gitu kan. Soalnya kalau udah punya anak kan mungkin anaknya tiba-tiba ribet sama anaknya main apa gitu kan, dari keluarga gitu. Jadi emang nggak ketebak waktu luangnya kapan gitu.
Baik. Terus selanjutnya terkait pembuatan video, itu gimana cara nge-record, buat konten, itu gimana masalahnya? Kalau buat video itu ya, kita kan kalau dari kita itu campuran untuk edukasinya itu dari animasi sama dari kita sendiri, terus dari beberapa kelompok, dari beberapa orang juga kan kita tentang payudara gitu kan, jadi kita juga menggunakan alat dan kayaknya. Ya kalau misalkan untuk proses nyusun video, ya kita bagi-bagi kan, maksudnya dari konten materinya itu dari yang teori sama aplikatif dibagi 2 jenis. Nah dari 2 jenis itu kan kita masing-masing nyari itu subtopiknya, mulai dari pengertian ASI, manfaat, dampak, sampai zat gizi, terus sama aplikatifnya kayak perawatan cara memerah ASI yang baik dan benar, posisi menyusui, sampai cara pemeliharaan payudara yang baik dan benar buat itu menyusui gitu. Disusun di Word, diketik biasa, ngumpulin data semuanya kumpul, baru nanti editornya di sini merah. Ya, editornya merah sangat berjasa. Nah, jadi kita yang 7 orang itu kita nyusun materi, palingan ngumpulin video aja sih, yang ngegabungin, yang edit segala macam tuh merah. Ya kerjasama yang bagus, yang paham sama gitu-gitulah edit video tuh ya merah. Ya nggak merah. Ada ahlinya. Iya benar. Bagi-bagi tugas. Iya. Jadi pembuatan videonya itu bagi-bagi tugasnya kayak gimana? Ya kan itu kita tentuin dulu nih antara teori sama aplikatif. Jadi kita nyusun konsepnya dulu nih, di video itu kita mau bikin teori sama aplikatifnya gitu kan. Nah teorinya itu ada sekitar beberapa topik, itu dari mulai pengertian sampai zat-zat gizi gitu yang diperlukan ibu menyusui, sama teori aplikatif. Baru nanti masing-masing subtopik itu ya dibagi-bagi, misalkan Firda ke bagian pengertian, Ritia ke bagian manfaat, pokoknya dibagi rata, jadi semua anggota itu harus ke bagian nyari materi. Dan kemarin kita juga kan bagi-bagi untuk pengisi suaranya kan. Jadi nggak cuman satu aja, tapi masing-masing. Iya, tiap materi pengisi suaranya juga beda-beda. Iya, biar bervariasi. Jadi setiap aplikatif itu ada background dari anggotanya gitu, dari kita-kitanya. Jadi kerja sama kelompok teman-teman semua itu solid ya, ibaratnya semuanya pada kerja, nggak ada yang nggak kerja gitu. Harus lah, soalnya kan ini UAS gitu, UAS kita bareng-bareng gitu, maksudnya kepikiran lah, tidur aja kepikiran gitu, komunitas gitu, gimana gitu. Pasti ya bareng-bareng. Kerjasama yang baik lah pokoknya. Mungkin ada lagi kendala lainnya, mungkin terkait jaringan, akhirnya nggak bisa diskusi, laptop rusak, kayak gitu. Ya kalau jaringan sering sih pasti ada aja gangguan jaringannya. Plus mati lampu ya. Yang mati lampu. Ya Allah, iya benar. Pasti. Langganan itu mah. Iya, Reni langganan Reni ya. Sama tuh. Reni gimana kendalanya di situ? Kenapa? Gimana? Nih, kalau misalkan Reni nih kemarin tuh sempat mati lampu, terus sinyal sempat hilang juga kan, pas UAS juga sempat mati juga laptopnya. Terus kalau misalkan yang kendala di video itu, kan Reni kebagian yang recording ya, recording video. Nah, udah gitu tuh di situ Reni jeda-jeda kan videonya. Udah gitu Reni satuin. Nah, pas udah disatuin, pas mau ngirim via WhatsApp itu tuh nggak bisa woi, kegedean itunya si ukurannya. Jadi alhamdulillah sih, tapi sekarang udah bisa, soalnya tadi
Reni kirim via dokumen, file videonya, jadi udah bisa sekarang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aman ya berarti ya? Aman. Nih berarti udah ya semua keluh kesahnya ya. Program kita kenapa nggak jalan, masalah-masalah dalam pembuatan program kita. Oke deh teman-teman, tadi kan udah tahu masalahnya, kita sekarang mau lanjut aja ke pembahasan selanjutnya kali ya. Iya. Ya. Nah, di file berikutnya, maaf, perencanaan program gizi masih mau dibahas lagi. Udah buka dulu. Oke. Oh iya, itu saya lama ini bukannya 24. Nah, ini udah muncul belum? Udah. Nah, kemarin kan pas presentasi pertemuan keberapa gitu ya, kita kan sempat ada kesamaan tuh masalahnya diare sama kelompok 1. Kebetulan kita sama dan kita juga baru tahu itu kan, walaupun daerahnya beda. Udah akhirnya kita dari kelompok 2 itu apa maksudnya nyari alternatif lain, nyari masalah lagi gitu. Jadi yang masalah awal itu nggak dipakai lagi. Terus kenapa pertimbangannya milih akhirnya di Kabupaten Lebak gitu. Soalnya apa ya, awalnya kalau misalkan khususnya di daerah beda sendiri di Cikarang itu kalau untuk profil kesehatan terus pokoknya unduh-unduhan laporan website resmi Dinkes Kabupaten Bekasi sekarang itu tuh belum terupdate. Maksudnya 2018, 2017 itu aja belum nyampe. Terakhir itu 2015. Nah, akhirnya nggak kita ambil. Terus kalau misalkan di Didil Kabupaten Bogor itu juga udah ada kelompok lain yang di situ. Ya, terus misalkan Depok juga nggak mungkin juga karena masalahnya itu sama kelompok 1. Jadi akhirnya kita milih di Banten. Nah, pas kita analisis situasi, nih, kan Provinsi Banten dari gambaran umum wilayah, jumlah penduduk, keadaan alam, sumber dayanya apa aja, mata pencaharian, program pemerintah. Nah, itu mungkin masalah kesehatan. Jadi di sini ada 4 masalah kesehatan terkait cakupan ASI eksklusif pada bayi di Kabupaten Lebak tahun 2018, hipertensi di Kota Serang, obesitas, sama cakupan tablet pemberian FE di Kabupaten Lebak. Nah, akhirnya kita milih di Kabupaten Lebak dengan masalah cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan. Soalnya anggota kelompok kita itu Maida Aras itu juga tinggalnya di situ, Kabupaten Lebak. Nah, maksudnya biar gampang juga nyari respondennya gitu, yang deket, yang kenal-kenal orang sekitar. Jadi kita pilih itu. Nah, terus ini tabel analisa sintesa datanya. Sebenarnya ini masalahnya banyak nih. Ada obesitas segala macam. Nah, ada 4 nih ini. Nah, akhirnya kita pilih ini karena prevalensinya juga terbilang cukup rendah kalau misalnya dibandingin sama profil kesehatan tahun 2018 di Indonesia itu udah sampai 91
sekian, 90% sekian itu di Indonesia berdasarkan profil kesehatan tahun 2018. Jadi masih jauh kalau misalkan kita bandingin sama Kabupaten Lebak Banten terkait cakupan pemberian ASI eksklusifnya gitu. Apalagi kan sebagai kita orang gizi gitu, tahu ASI eksklusif pentingnya untuk bayi itu apa, kalau misalkan nggak diberikan itu gimana. Jadi ya kita milih masalah ini tuh penting, urgensinya tuh penting gitu bagi ibu dan bayinya juga. Udah kita lakuin analisa sintesa data, di situ kita prioritasin dari 4 masalah itu, akhirnya itu cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi. Ini pakai model matematik, hitungannya kayak gini. Terus kita langsung masuk ke ini. Habis analisis situasi, terus prioritas sintesa data, prioritas masalah, masuk ke tabel partisipasi analisis. Nah, di tabel partisipasi analisis kita identifikasi semua kelompok sasaran maupun penerima manfaat atau pendukung atau fasilitator yang nantinya berperan dalam program kita. Itu pertama pasti disetujui sebagai sasarannya, terus sebagai target intervensi, kemudian bayinya 0-6 bulan itu sebagai penerima manfaat dari programnya. Otomatis kalau kita edukasi ibunya, ya ibunya akan perilaku yang baik sehingga nanti manfaatnya dirasakan oleh anaknya atau bayinya. Terus ini pendukungnya ada kader posyandu dan yang ada di daerah itu sebagai pendukung dan tanggung jawab dari sasaran target. Ini juga kita udah diskusin bareng-bareng gitu kan. Penting lah kan, apalagi di Kabupaten Lebak juga posyandu gitu kan. Coba Mei, kalau boleh ini dijelasin lagi yang soal posyandu di tempat daerahnya Meme itu gimana lokasinya, terus banyak nggak gitu setiap posyandu tuh ibu-ibunya kader-kadernya aktif atau enggak gitu, bisa diceritain. Kalau posyandu di sini sih alhamdulillahnya deket dari rumah ya, jadi buat datang ke tempat kadernya itu mudah ya, karena kan deket gitu. Terus udah kayak gitu posyandunya juga alhamdulillah aktif, ibu-ibunya juga aktif. Jadi kan posyandu kan diadainya tiap bulan, itu kalau nggak salah tiap tanggal 9. Tiap bulan tanggal 9 itu selalu ada posyandu pagi-pagi. Terus udah kayak gitu, ya ibu-ibunya alhamdulillah datang, kader-kadernya juga aktif gitu selalu. Jadi sebelum ini diceritain sedikit dulu, jadi sebelum ngadain posyandu ini jam 9 ini itu biasanya selalu diumumin di speaker masjid kan, kalau misalkan karena masih di kampung jadi pakainya speaker masjid, terus pakai musola, terus udah kayak gitu dikasih tahu sama ketua RT-nya kalau misalkan jam 9 itu bakal diadain posyandu. Bagi ibu-ibu yang punya anak itu bisa datang ke posyandu, jadi bisa cek gitu, bisa cek anaknya gitu ke posyandu itu. Itu sih. Oke, berarti kalau misalkan dari segi kader sama ibu-ibunya itu juga maksudnya aktif gitu, sama-sama kooperatif lah, kerjasama aktif ke posyandu gitu. Iya. Kalau begitu, kader posyandu bidan, terus kita lanjut ke kelurahan, pemberi kebijakan, sumber informasi, ya pasti terkait data. Nanti kita sebenarnya kalau misalkan nggak situasi pandemi kayak gini, sebenarnya maksudnya kelurahan ini ngebantu banget gitu kalau misalkan kita nanti terjun ke lapangan, datang ke Kabupaten Lebak sebagai dia juga OPD, organisasi perangkat desa gitu kan, yang ngerti maksudnya Kabupaten Lebak itu gimana sebagainya. Terus data-data yang kita butuhin juga gampang didapetin kalau misalkan kita turun, karena kita nggak turun aja, cuman tetap kita cantumin karena kita mikir realnya itu gimana, kita cantumin. Terus puskesmas juga, puskesmas ini kan yang paling sering kan kalau di desa gitu, di kabupaten dibandingkan rumah sakit. Terus ketua RT,
rukun tetangga, pendukung pelaksanaan, terus ketua RW. Oke, partisipasi analisis udah kelar, berarti kita lanjut ke penetapan masalah buat problem tree, objective tree, sama highlight objective tree. Apa dulu? Nah, habis kita tahu udah dianalisis berdasarkan data sebelumnya. Untuk analisis situasi ini kelompok 2 itu kita itu sepakat ya ngambilnya dari ini profil kesehatan Provinsi Banten tahun 2019. Nah, di sini itu lengkap udah dijelasin semua termasuk masalah-masalah gizi kesehatannya. Jadi kita ngambil dari sini sih, selebihnya itu jurnal BPS, Badan Pusat Statistik Banten maupun Kabupaten Lebak. Nah, mungkin dari problem tree ada teman-teman nih, ini kan di sini banyak banget faktor-faktornya. Nah, mungkin ada teman-teman yang mau nyampein gitu, ngehubungin kok bisa sih kenapa faktor ini tuh muncul di problem tree ini, berdasarkan apa, pertimbangannya gimana, terus datanya gimana gitu. Bisa, mungkin teman-teman ada yang mau nambahin, mana sekalian jelasin juga kenapa faktor-faktor ini tuh bisa ada di sini. Ini model problem tree kita. Jadi paling cuma mau jelasin aja kalau misalnya semua faktor yang ada di problem tree itu semua diambil dari jurnal dan dari artikel ilmiah lain, sama dari buku namanya kesehatan. Oh, profil kesehatan. Profil kesehatan, iya, semuanya itu dari situ. Terus kayak misalnya ibu sibuk kerja, terus kurangnya dukungan keluarga, itu semua dari jurnal. Oh iya. Iya sih, Kabupaten Lebak, iya benar, selain kita ngambil dari profil tadi, itu kita ngambil juga jurnal gitu terkait cakupan pemberian ASI eksklusif di Kabupaten Lebak itu gimana. Nanti di situ tuh muncul beberapa faktor. Nah, ini yang ada di pohon ini yaitu faktor-faktor yang ada di publikasi jurnal-jurnal yang ada di website internet kayak gitu. Jadi akhirnya kayak gini. Nah, awalnya itu kan memang dasarnya itu pasti akar masalahnya itu dari pendidikan status ekonomi yang rendah. Baru masuk ke faktor pekerjaan, dukungan keluarga, kurangnya pengalaman, terus pendampingan kader, edukasinya yang rendah, gitu kan. Faktor-faktor ini nanti akan mempengaruhi sikap, motivasi, sama pengetahuan ibu. Kalau misalkan bener sih, kalau gimana ya, tingkat pendidikan itu yang mempengaruhi pengetahuan gitu. Kalau misalkan tingkat pendidikan si ibu ini, maksudnya ya gak usah terlalu tinggi lah, mungkin standar lah SMA atau apa gitu. Terus ibunya juga terbuka gitu sama informasi-informasi apalagi terkait kesehatan. Apalagi kalau udah punya anak gitu kan, pasti suka searching nih mana berita, mana info yang bagus buat kebaikan anak gue gitu, misalkan anak saya gitu. Nah, pasti searching gitulah. Terus pengetahuannya juga pasti nambah kalau ibunya itu lebih aware, terus terbuka informasi-informasi, apalagi kalau ibunya ini nyari informasi-informasi yang kayak dari Kemenkes, sumber-sumber ilmiah, itu pasti lebih mendukung. Nah, kalau misalkan dari situ dia udah tahu, dia sadar apa manfaat, apalagi dampaknya kalau misalkan si ibu itu kurang memperhatikan kesehatan anaknya, terutama gizi dan kesehatan anaknya, ya nanti yang ngerasain bukan anaknya doang, orang tuanya itu juga pasti ngerasain gitu dampak ruginya gitu, bukan buat anaknya doang tapi orang tuanya juga kena imbasnya. Nah, makanya dari situ kalau misalkan pengetahuannya sudah baik, masuk ke sikap motivasi, jadi ibu ini udah timbul minat, oh iya gue udah sadar nih, tahu
gini-gini, seluk-beluknya tentang ASI itu pentingnya gimana. Baru nanti dia masuk ke perilaku aplikatifnya gitu. Ya jadinya dia rutin dari pas dia sudah melahirkan, udah punya baby, dari awal IMD kan, inisiasi menyusui ini, sampai dia eksklusif 6 bulan ya dia jalanin si ibu itu. Jadi gitu. Jadi ini ada akibatnya ya, pasti masalahnya, outcome-nya, masalah gizinya, cakupan ASI eksklusif yang rendah, kemudian masalahnya itu yang di bawah ini, faktor langsung, penyebabnya yang faktor tidak langsung yang di bawah ini. Nah ini akar masalahnya sebenarnya. Oke, ini terkait problem tree. Terus ini objective tree-nya. Baik, objective tree-nya Eka yang bahas aja ya kalau gitu. Oke, boleh ditambahin Kak. Di objective tree-nya ini objective tree ini adalah berupa jadi objective tree-nya ini berupa tujuan yang akan dicapai nantinya pada program kita itu. Nah, ini tuh berdasarkan dari problem tree semua. Jadi, ketika pendidikan dan status ekonomi yang tinggi, maka itu akan mempengaruhi pada edukasi ASI eksklusif tinggi, terus pendampingan kader posyandu tinggi, lalu usia ibu ideal. Tentunya usia ibu ideal karena dia memiliki pendidikan yang tinggi, sehingga dia itu ibaratnya enggak sembarangan gitu loh dalam hidupnya, selalu ada pemikiran karena dia memiliki pendidikan. Lalu ada pengalaman dalam menyusui, ini didapatkan dari pendidikan karena di pendidikan ini dia mendapatkan informasi. Lalu ada tingginya dukungan keluarga, ada ibu tidak sibuk bekerja. Nah, akibatnya dari ibu tidak sibuk bekerja, tingginya dukungan keluarga, adanya pengalaman dalam menyusui, usia ibu ideal, maka itu akan meningkatkan sikap motivasi dari ibu itu tinggi. Karena dia tahu akibat dari apa yang dia lakukan itu akan berpengaruh kepada minatnya nanti, yang mana minatnya itu akan berpengaruh pada cakupan pemberian ASI eksklusif yang tinggi. Lalu karena pendampingan kader posyandu yang tinggi tadi sama edukasi ASI eksklusif yang tinggi, maka itu juga akan berpengaruh kepada pengetahuan ibu. Sehingga ketika pengetahuan ibu tinggi, dia ini berarti mendapatkan banyak informasi. Nah, ketika dia mendapatkan informasi, maka dia mungkin akan menerapkan pada kehidupannya sehari-hari. Nah, akibat dari hal itu, maka akan mengakibatkan cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan. 0 sampai 6 bulan itu mengalami peningkatan. Nah, di sini cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan tinggi itu merupakan goals kita. Artinya ini adalah tujuan kita. Sedangkan sikap motivasi ibu yang tinggi dan pengetahuan yang ibu yang tinggi ini kita ibaratnya mengukur bagaimana cara mengukur untuk mencapai cakupan pemberian ASI eksklusif itu yang tinggi itu diukur dari sikap motivasi ibu yang tinggi, lalu dari pengetahuan ibu yang tinggi. Oke, saja. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya sih, sepakat juga. Jadi goals kita emang akhirnya buat meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif. Dengan cara intervensinya ya paling utama itu dari pengetahuan sih, paling gampang kan. Kalau pengetahuan bisa lewat edukasi, seminar, penyuluhan, dikasih soal awal untuk mengetahui gimana sih pengetahuan ibu di awal gitu sebelum diberikan edukasi. Sama nanti setelah edukasi itu dikasih lagi pertanyaan, dimodifikasi, tapi ya hampir sama topik-topiknya kayak gitu buat ngukur kira-kira gimana nih setelah diberikan edukasi, ibu pengetahuan ibunya meningkat atau enggak, atau ya malah stuck aja gitu. Oke, dari teman-teman kayaknya udah ya, lanjut ke objective tree-nya. Oke, baiklah, di sini ada highlight objective tree, di mana ini adalah poin-poin penting guna untuk mencapai tujuan kita di objective tree tadi. Nah, akar masalah atau yang mendasar dari hal ini adalah pendidikan dan status ekonomi tinggi, di mana pendidikan dan status ekonomi tinggi ini bisa mempengaruhi pada pendampingan kader posyandu yang tinggi dan juga edukasi ASI eksklusif yang tinggi. Nah, dari keduanya ini itu
dipengaruhi oleh pengetahuan ibu yang tinggi. Nah, karena pengetahuan ibu yang tinggi, maka cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan itu juga dapat tinggi. Oke, Kak, udah gitu aja Kak tambahannya. Oke, berarti udah jelas ya nih, like objective 3, berarti kita singkatin lagi mana faktor yang mau kita ambil terus buat mencapai goals terkait cakupan pemberian ASI eksklusif kepada bayi. Oke, berarti setelah objective 3 lanjut, kalau di analisis penyebab masalah ini sebenarnya ngejabarin tentang 6M, money, material, method, dan sebagainya. Jadi kendala-kendala di sumber dayanya itu apa? Nah, ini dijelasin di sini terkait ibu menyusui, terus dana, material, peralatan, dan sebagainya. Metodenya gimana? Ini semuanya dijelasin kendala-kendala. Nih, contohnya ini kayak metode kesulitan mengakses informasi terkait ASI eksklusif. Nah, itu kenapa? Nanti penjabarannya ada di sini. Tuh, terus setelah itu masuk ke penetapan tujuan dan sasarannya. Nah, kalau tujuan sasaran, kalau sasarannya udah jelas, di awal kita udah bilang ibu menyusui, penerima manfaatnya itu bayi, anaknya. Tujuannya itu dibagi dua, ada tujuan umum sama khusus. Tujuan umum ini goals dari problem 3 tadi, objektif 3-nya, yang meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi. Nah, tujuan khususnya itu faktor langsung atau penyebabnya yang di underlying process atau yang di bawah si cakupan. Goals-nya itu ada 2, meningkatkan pengetahuan sama meningkatkan sikap dan motivasi ibu terkait pemberian ASI eksklusif. Nah, masuk ke bagian akhir, implementasi program, itu sama, bahas-bahas tujuan lagi, tujuannya udah jelas. Nah, ini mungkin dibedah-bedah lagi, ada spesifik, measurable, dapat diukur. Ini ada timely-nya, jadi waktu target kita buat mencapai goals-nya itu tapi-nya mau berapa gitu, berapa lama. Nah, kalau untuk cakupan, terkait cakupan itu kan mungkin nggak butuh waktu yang sebentar gitu, soalnya kan menyangkut motivasi, perilaku, sebagainya, jadi butuh proses setelah diberikan edukasi. Nah, ini waktunya bisa, ya nggak bisa hitungan minggu, bulanan, bahkan sampai tahunan gitu kan. Terus tujuan khususnya juga sama kayak gini. Intermediate riset, sasaran programnya juga udah jelas, ibu menyusui, desain pelaksanaan, ini indikator meningkatkan edukasi terkait ASI eksklusif, pengetahuan dan sebagainya. Pokoknya kita meningkatkan pengetahuan. Nah, ini asesmen bobot dari program intervensi. Nah, kalau asesmen bobot program intervensi ini kita milih alternatif, banyak alternatif program yang mau kita kita rancang gitu. Sebenarnya plan A, plan B, kalau misalkan rencana 1 nggak bisa ya pakai rencana 2 dan sebagainya. Ini tinggal di scoring. Ini ada deskripsi kegiatan, langkah-langkahnya gimana, itu nanti ada di video edukasi yang udah kita susun, itu nanti bisa dilihat di situ. Nah, ini deskripsi komponen, pokoknya banyak, semuanya dijabarin. Ini tabel hipopok, jadi buat mengetahuin inputnya apa, prosesnya gimana, pelaksanaan teknisnya, output, keluaran yang mau kita dapat apa. Itu berarti jangka pendek yang mau kita harapkan sama outcome-nya itu jangka panjang, yang outcome-nya itu ya yang mau kita harapin sebenarnya goals-nya cakupan, peningkatan cakupan pemberian ASI eksklusif. Kalau input biasa 6M, ini sumber daya manusianya disebutin, mulai dari pemateri, kita sebagai pembuat program kebijakan terkait ASI, sama sasarannya, prosesnya ini begini, pemberian materi edukasi, karena kita lagi di situasi pandemi COVID, ya edukasinya melalui online, melalui video online gitu, dengan bantuan untuk koordinasinya grup WhatsApp untuk mengontrol responden-responden supaya kita bisa ngarahin respondennya ini, memberikan instruksi sama atau arahan. Udah, terus output bawa lagi.
Ini ada sumber dana. Sebenarnya kalau sumber dana karena kita nggak turun lapang, jadi kita nggak perlu keluarin uang transport, uang apa segala macam. Ini ya uang kuota internet karena kita berbasis online sekarang. Jadi ya uangnya, dananya itu buat beli kuota. Oh ya, sama sebenarnya ini ada satu lagi tambahan buat apa ya, cendera mata apresiasi lah pada responden, karena responden itu sudah mau bersedia meluangkan waktunya buat ikut program kita gitu. Jadi ya penghargaan, semacam penghargaan gitu kepada responden. Ini material peralatannya ya online ya, medianya ya YouTube, WhatsApp, itu aja. Dah. Terus masuk ke PPM, Project Planning Matrix-nya. Ini lebih kompleks lagi dari tabel Hippopo. Macam-macam, ada indikator, sumber data, subsidi penting, overall goal, indikatornya prevalensi. Dari 52,1 kita mau ningkatin 57 dalam jangka waktu tahun. Karena kan itu apa ya, outcome ya, jangka panjang, jadi nggak bisa cepet perubahannya gitu. Hasil penilaian, output 1, output 2. Dan gitu. Sebenarnya fokusnya di sini tuh apa ya? Kalau untuk sikap motivasi sebenarnya bisa itu diukur dari bukti foto ibu-ibu menyusui responden gitu kan. Apakah dia berapa kali dia dalam sehari memberikan ASI eksklusif pada bayinya, itu kan nggak harus sama kan. Ada yang mungkin sehari berapa kali, tergantung anaknya juga intensitas menyusuinya gitu. Yang paling apa ya, yang paling bisa kita ubah itu yaitu pengetahuannya ditingkatin. Seenggaknya kalau misalkan kita nggak bisa ngerubah 100% gitu ya sikap motivasi ibu sama perilakunya, ya kita ngerubah dari sisi pengetahuannya aja gitu kan. Lebih baik lebih baik pengetahuannya gitu, lebih gampang juga untuk intervensinya dibandingkan sikap, karena itu kan butuh waktu juga, sama monitoringnya harus selalu dipantau terus. Jadi iya, dan juga kan saat ini kan kalau mau ngambil program yang lebih kompleks atau lebih susah lagi kan nggak bisa, karena lagi pada masa COVID kayak gini nggak bisa kemana-mana. Jadi kita mengambil program yang bisa kita handle, ibaratnya yang bisa terkoordinasi dengan baik. Walaupun ini lewat online masih banyak kekurangannya, masih banyak cara untuk ibaratnya biar program yang terlaksana masih banyak kendalanya, tapi ya udah ini salah satu program yang emang bisa dilaksanain pada masa sekarang. Itu dari segi mengukur pengetahuan. Iya sih, sebenarnya apa ya, tantangannya itu sebenarnya sama jenis respondennya sih. Mungkin kalau ibu-ibu ya tau lah, udah sibuk anak, suami, sebagainya, jadi kurang kalau sama kegiatan gini tuh, jadi kitanya yang sebagai pembuat program kebijakan yang harus rajin-rajin gitu, selalu ibu jangan lupa isi ini, ibu jangan lupa begini, ibu kalau ada kendala begini, pasti ya memang dari kitanya harus rajin-rajin. Beda kalau misalkan sama mungkin respondennya itu anak sekolah remaja gitu ya, yang waktunya udah jelas gitu, maksudnya dia sibuk ya paling sibuk kerjaan tugas, nggak sibuk terlalu kompleks gitu. Jadi apalagi dia kalau anak sekolah atau remaja gitu, ya maksudnya teknologinya juga, pengetahuan teknologinya juga lebih maju gitu daripada orang tua gitu. Jadi tantangannya ya itu, ya sabar, iya gitu, jangan ya, walaupun agak kesel gimana ya kalau respondennya kurang responsif gitu di grup, ya nggak apa-apa sih, nggak bisa nyalain juga. Jadi ya emang kitanya harus telaten, sabar gitu, selalu ngingetin ibu harus kayak gini. Mungkin teman-teman ada yang mau ditambahin? Mungkin kalau ini sih ya, kalau untuk pengetahuan aja susahnya kayak gitu kan, apalagi bimbingnya susah untuk klinik kuesioner, apalagi untuk perubahan sikap dan perilaku kalau menurut PCV. Kalau karena kan ibu-ibunya tuh kan nonton video, tapi maksudnya mungkin
ada yang nggak fokus juga kan, kayak nonton video sambil ngurus anak gitu. Mungkin mungkin ketangkep gitu isinya, informasinya, tapi kalau untuk diterapin mungkin ibu-ibu masih kayak gimana sih ya? Masih agak sulit ya? Iya, masih kesulitan gitu. Iya, sulit. Ini mungkin itu tantangannya ya apa ya? Yang penting intinya selalu berusaha gitu, walaupun ya emang responden kayak gitu. Ya emang apa sih ya, lagi kayak gini juga maksudnya plus minus lebih banyak kekurangannya gitu kan kalau online gitu. Kalau masyarakat tuh ya pasti lebih seneng, ya lebih enak kita langsung ketemu nih, misalkan di balai desa apa di puskesmas, balainya ngumpulin semua orang. Nah itu mungkin kita bisa kontrol sekaligus kita bisa face to face, tatap muka gitu kan. Lebih enak juga ngobrolnya gitu kalau langsung kayak gini gitu dibandingkan online gitu. Ini mbaknya tuh yang mana mukanya gitu kan, cuma tahu namanya doang dari mana, tapi nggak tahu nih orangnya kayak gimana gitu. Dan lebih mudah ngumpulin orang akhir, juga ya. Di sesi akhir ya paling kita foto-foto lah, foto grup gitu. Nanti ya kirim-kirim foto aja, saling-saling kirim foto biar kenal juga sama respondennya. Itu aja sih. Oke. Oh iya. Terus apa lagi ya? Kemarin kita juga yang bahas soal materi ya. Nah kalau materi sih sebenarnya ya terkait ASI eksklusif, mulai dari apa sih itu ASI eksklusif, terus manfaatnya itu kita bagi juga ibu dan bayinya, terus kandungan ASI, komposisinya apa ASI itu, zat gizi yang diperlukan ibu menyusui, karena kan itu asupan itu mendukung produksi ASI ibu juga kan. Kalau asupannya bagus ya ASInya yang dikeluarkan juga pasti berkualitas. Ini makanan-makanan yang dianjurin, ini kita ngambil makanannya itu juga nyesuaiin ini ya dari tempat nebak ya, bahan makanan yang ada di daerah tersebut ya. Iya, makanan lokal, makanan lokal. Nah, bisa juga diambilin makanan yang nggak ada di situ juga. Iya. Jadi disesuaikan. Kalau karbohidrat ya pasti umum lah kayak gini, karbohidrat, protein juga ikan-ikanan kayak gini yang pasti semua orang juga udah konsumsi gitu. Hewani, telur, segala macem. Nabati buah-buahan, kalau buah-buahan juga umum kayak pisang, mangga, pepaya itu juga umum. Gak cuman maksudnya masyarakat luas tahu gitu, gak cuma di Kabupaten Lebak doang, semua orang juga pasti udah umum lah, lumrah gitu sama makanan ini. Paling apa sih ini kalau sayuran tuh genjer ya? Iya, genjer. Kalau genjer kan mungkin jarang atau enggak cuma beberapa doang gitu. Oh iya, ini mungkin bisa diceritain kalau orang-orang di sana genjer gitu gimana Mei makanannya diolah, bisa suka kenapa gitu rasanya, mungkin teksturnya apa gimana? Maida, gangguannya. Maida nggak denger. Kayaknya nggak denger deh. Memei. Oh ya Memei. Iya. Kalau Memei soal ini sayuran genjer. Kalian nggak kedengeran. Ya Allah. Coba di chat aja ya. Coba di chat. Kita chat aja coba. Kalian. Bentar ada chat. Bentar aja gitu. Kamu jangan ngomong. Udah kan Mei, coba cerita aja Mei soal
genjer. Kenapa jadi Genjer. khas di Kabupaten Lebak sayurannya? Ini kan di sini tuh masih banyak sawah ya, masih banyak yang nanam sawah nih, masih banyak kebun-kebun. Nah terus udah kayak gitu, jadi si ibu-ibunya ini masih suka ke sawah buat nanam genjer. Jadi dia tuh daripada beli sayuran ke warung gitu kan, ke pasar jauh-jauh gitu. Jadi si ibu-ibu ini tuh lebih baik kayak nanam sendiri gitu. Terus yang lebih banyak ditanam itu selain padi tuh putus dan gangguan nggak apa-apa. Oke Mei. Ya, pokoknya intinya kalau genjer tuh sering lah orang sana nanam sendiri gitu. Enak, hanya juga gitulah. Sesuaiin juga sama tempat buat program kita, makanya masukin genjer. Nah, paling itu aja kali ya. Udah dirangkum semua dari awal, dari analisis situasi sampai program rencana kegiatan. Dari awal kita cari responden, medianya melalui meme, karena meme yang emang lokasinya di situ Kabupaten Lebak, orang-orang sekitar, warga-warga sekitar, tetangga. Terus minta nomor telepon, nanya-nanya, interview, terus nyampein maksud dan tujuan kita ini sebenarnya ngapain sih, ngumpulin ibu-ibu di grup gitu kan, ngumpulin satu-satu. Ternyata ini kita buat sebuah program gizi terkait hasil eksklusif. Terus koordinasi juga, pemberian instruksi dari awal kita jelasin agenda kegiatannya apa aja, sampai nanti proses monitoring evaluasi ibunya itu harus ngapain aja. Terus ya paling nanti ada tambahan sesi akhir sebelum penutupan, ya paling kita ucapkan terima kasih. Terus misalkan kalau ibunya mungkin ada yang mau ditanyain terkait ASI ke kita, ya bisa aja nanti kita coba komunikasi di grup WhatsApp gimana gitu. Udah palingan gitu. Mungkin teman-teman yang lain ada tambahan atau mau nyampein apa, cerita segala macam. Udah kali ya Fir, soalnya tadi dari awal kita udah dari Eka sendiri ya, dari awal kita udah ngebahas tentang keluh kesah kita, ibaratnya kendala kita, terus kita udah bahas materi. Udah sih aja tadi, cukup kok, udah mewakilkan. Kalau sih ada tambahan mungkin ya kendalanya. Jadi kan kita kan ibunya tuh susah respon ya, maksudnya responnya itu jarang-jarang. Jadi itu juga mempengaruhi sama waktu pelaksanaan kita gitu loh. Kayak kita harusnya jam segini udah nge-share pretest, yang segini harusnya udah nge-share link YouTube, terus sama post-test, terus udah intervensi. Jadinya molor gitu loh. Kayak yang harusnya dilakuin dalam sehari jadi 2 hari kayak gitu. Itu kendalanya. Iya, molor. Oke. Bagus nih ditambahin. Jadi sih sebenarnya udah direncanain gitu matang-matang, kita susun timeline-nya, jam segini kita mau agendanya ngapain gitu kan. Nyesuaiin juga, kita nggak pagi-pagi juga gitu ngasih instruksi ke ibu-ibu suruh bu harus ini gitu kan. Paling kan kita ya jam 10, jam 11, pokoknya udah selesai kegiatan aktivitas pagi ya kita baru masuk gitu kan. Terus dilanjut break zuhur, asar segala macam ya, pokoknya ngambil waktu lah, jangan sampai kita juga nggak ngikut. Nah, memang ibu rumah tangga sih nggak ketebak itu juga jadwalnya harus gimana, apalagi kalau udah punya anak banyak kan. Nah jadi cerita sendiri gitu, maksudnya unik lah, maksudnya kalau program ini tuh unik gitu prosesnya gitu.
orang ngejalanin program itu nggak semulus semudah yang walaupun udah direncanain matang-matang gitu, tapi tetap aja yang namanya hambatan, kondisi lain ya bisa mempengaruhi. Iya, betul. Biar beda dari kelompok lain ya nggak. Maksudnya biar tahu gitu loh apa keluh kesahnya, perjuangannya dari awal gitu. Nah, ini responden jalanin program gitu. Itu aja sih. Oke. Berhubung ini Zoom-nya udah less than 1 minute, kurang dari terakhir ya. Oke, baiklah teman-teman semua. Mungkin ini adalah diskusi terakhir kita dalam rangka pembuatan program gizi ini, yang mana kita harapkan ini dapat bermanfaat untuk ibu menyusui, untuk kita juga, dan untuk semuanya. Amin. Amin ya robbal alamin. Itu aja kali ya yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kita ini tentang video ini. Semoga ada manfaat dari ini semua. Tetap semangat dan jangan menyerah. Sekian dari presentasi program kita semua. Semoga kita mendapatkan hasil yang terbaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, nih.